Sebagai sebuah agama, Islam menjunjung tinggi pengetahuan sebagai kunci untuk keselamatan, baik itu keselamatan individu maupun keselamatan sosial. Sebagai sebuah peradaban, Islam berusaha untuk mempromosikan kepentingan seluruh umat manusia atau rahmatan lil alamin. Dengan meletakkan diri pada suatu perspektif yang universal, berpijak pada kemaslahatan bersama dan toleransi dengan pemeluk agama lain. Mengutip salah satu tokoh sains ternama dalam bukunya, Sains Islam yang Mengagumkan, bahwa umat Islam menerima warisan berharga dari budaya-budaya Asia, Yunani, Romawi, dan Afrika. Sebagian warisan budaya bangsa-bangsa terdahulu itu diterima apa adanya dan sebagian lain diubah. Keterbukaan Islam itu menghasilkan khazanah keilmuan dan kebudayaan yang melimpah, tak terkecuali bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Saya ingat ada sebuah perkataan dari seorang ulama besar, kalau tidak salah namanya Imam Al-Mawardi. Beliau mengatakan, Al-Islamu lan yatba'az zaman. Islam itu tidak akan mungkin mengikuti zaman. Ya. Wala huwa yafutuhu zaman, dan Islam juga tidak mungkin ketinggalan zaman. Nah, solusinya adalah walakinnal islama yura'i taqaddumaz zaman. Ya, Islam itu menjaga, memelihara perkembangan zaman. Artinya dia bisa menyesuaikan. Kalau perkembangan zaman tersebut ya kemudian membawa maslahat untuk agama, dalam hal ini misalnya perkembangan teknologi yang membantu penyebaran dakwah agama Islam, maka itu sangat terakomodir dalam agama kita. Sobat Muslim, di zaman yang serba digital saat ini, keberadaan teknologi seakan sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Mulai dari media komunikasi, alat transportasi, hingga menjadi media pengingat bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah. Di antara kemudahan yang bisa diperoleh dari kemajuan teknologi adalah hadirnya inovasi berupa aplikasi dalam mempermudah umat dalam beribadah. Di antaranya penunjuk lokasi ini. Aplikasi ini memungkinkan kita dalam mencari sarana ibadah atau masjid terdekat. Dalam Islam, pembahasan terkait keberadaan sains dan teknologi sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran Surah Al-A'la ayat 8. Sobat Muslim, ajaran Islam telah mengatur berbagai hal dalam kehidupan kita, di antaranya perkara hidup bermasyarakat, hingga ke perihal menentukan arah kiblat sebagai salah satu syarat sah sholat. Tapi soal masuk waktu sholat ini, Kep. Anda mau sholat dulu, Beja? Oke. Tapi di mana arah kiblat sini? Mau cari dulu di aplikasi. Oh, ada DP aplikasi? Iya, ada DP aplikasi. Ini aplikasi ini, jadi waktu sholat sama arah kiblat, Al-Quran digital. Satu Mudah kali. sekarang ya? Arah kiblat berarti ke sana. Lurus ke sana. Oh, ke sana ya? Iya.
Kuasanya para ulama, kuasanya para waliullah, orang yang sudah taraf ibadahnya sudah semakin meningkat dan terus meningkat. Hidup di kota Serambi Madinah Gorontalo dengan nuansa keintiman masyarakatnya dan religius membuat kita tidak kesulitan menemukan masjid untuk beribadah. Hal berbeda dirasakan teman saya yang saat ini berada di negeri Sakura, Jepang. Menurutnya, ada beberapa kendala yang dia temui selama di sana, di antaranya akses sarana ibadah. Daripada penasaran, aku telepon ah. Halo Kak Reza, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Vanessa, Alhamdulillah kabar baik. Kalau kamu sendiri bagaimana? Sobat Muslim, kenalkan saudara Muslim kita yang berada di Jepang, Kak Reza Abdillah. Kesulitan untuk mengakses sarana ibadah di sana ya? Oh iya, karena agama Islam di sini agama yang minoritas, jadi kita harus beradaptasi dan menyesuaikan. Namun itu semua tidak menjadi penghalang. Alhamdulillah. Berkat adanya teknologi digital aplikasi seperti Al-Quran digital, penentu arah kiblat, dan pengingat waktu sholat, alhamdulillah itu semua solusinya bisa saya melaksanakan ibadah dengan tenang dan sesuai dengan syariat. Saat ini Kak Reza dan keluarga berada di wilayah administrasi Ishikawa, tepatnya di ibu kota Kanazawa, Jepang, untuk melanjutkan pendidikan. Sebagai umat muslim, hal terpenting untuk diketahui ketika berada di kawasan atau negara minoritas muslim adalah sarana ibadah dan waktu sholat di daerah tersebut. Pesatnya arus teknologi dengan hadirnya aplikasi-aplikasi Islami yang memudahkan kita beribadah turut menjadi bagian peradaban Islam masa kini. Dari cerita Kak Reza, terkadang dia harus mencari alternatif ruangan dan tempat untuk sholat karena akses masjid atau musolah terbatas dan jaraknya cukup jauh. Biasanya dia memanfaatkan fasilitas ruangan laktasi ataupun ruangan kecil lainnya, bahkan di taman sekalipun. Fakta yang kita temukan ternyata ada saudara-saudara muslim kita yang minoritas di negara-negara tertentu yang tentunya tidak ada syiar adzan karena masjidnya yang kurang, ya. Mereka bisa memanfaatkan aplikasi tersebut. Mereka bisa memanfaatkan ya pengingat waktu sholat atau penunjuk arah kiblat, di mana mereka bisa sholat di mana saja, ya. Jadi kalau sudah tiba waktu sholat, mereka dalam perjalanan tidak ada masjid, ya mereka bisa sholat di jalan. Kan hukum asal tanah itu, tempat itu hukum asalnya adalah suci, ya. Sampai kemudian dia yakin di situ ada najis. Jadi selama ada aplikasi penunjuk arah kiblat, dia bisa sholat. Salah satu masjid yang masih bisa Kak Reza jangkau adalah Masjid Umar bin Khattab yang berada di kawasan Wakamashimachi, sekitar 2,2 km dari tempat tinggalnya, dengan waktu tempuh kurang lebih 31 menit dengan berjalan kaki. Provinsi Ishikawa, di provinsi ini cuma satu masjidnya, satu-satunya di provinsi ini. Jadi ini perjalanan menuju masjid daerah Asahimachi. Kami sekeluarga lagi ikut si kecil, karena biasanya kami
ke pasar atau ke supermarket besar yang ada di daerah Asahimachi itu, di situ kita biasanya berpisah untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Saya pergi Jumatan dan istri dan anak nunggu di supermarket. Di Masjid Umar Ibn Khattab itu, nah ini dia masjidnya. Di sini yang sholat biasa mahasiswa, pekerja-pekerja dari Indonesia dan juga orang-orang luar seperti Pakistan, Afghanistan, Arab juga ada di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari cerita-cerita Kak Reza, saya dapat mengambil hikmah bahwa teknologi saat ini sangat membantu dalam menjalankan ibadah dimanapun kita berada. Kebetulan di sini sudah masuk sholat, jadi terima kasih telah membagi informasinya Kak Reza. Baik Vanessa, ya semoga kita istiqomah di jalan Allah. Amin. Sudah dulu ya Kak Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibi da'awat al-qail fi mahkamil ayatil bayinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dahulu, para ulama dan mubalik menggunakan masjid sebagai sarana syiar Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, kehadiran teknologi di tengah-tengah masyarakat yang mampu menembus ruang dan waktu telah dijadikan sarana alternatif dalam menyebarkan syiar Islam. Maka aku akan menyebut mengingat hambaku itu. Teknologi membawa kebaikan untuk umat ini tentunya kalau kita lihat dari sisi positifnya, bahwa perkembangan media sosial dan teknologi secara umum ini sangat-sangat membantu menurut saya pribadi ya, perkembangan dan penyebaran agama Islam. Ya, sekarang berapa ribu bahkan juta orang yang kemudian masuk Islam gara-gara media sosial. Ya, dia mendapatkan informasi tentang agama Islam baik secara parsial maupun secara utuh itu dari media sosial. Yang dulu kalau kita bandingkan ya di zaman para ulama-ulama terdahulu yang belum ada perkembangan zaman teknologi, mereka sangat kesulitan untuk menyebarkan agama Islam. Harus datang dari majelis ke majelis gitu ya, mengumpulkan orang. Tapi sekarang orang mendapatkan dan bisa mengakses informasi tentang agama Islam itu dari dapur bisa. Dari kamar sambil baring-baring juga dia bisa mendengarkan kajian-kajian keislaman yang tidak mungkin dilakukan atau didapatkan oleh orang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'syan shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu mulianya Al-Quran, kalam tertinggi dari Tuhan sebagai petunjuk setiap insan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemiliknya." Hadis riwayat Ahmad. Di antara kemudahan lain dari hadirnya teknologi di tengah tingginya keinginan umat dalam memperoleh pahala adalah munculnya Al-Quran digital. Sama seperti Al-Quran dalam bentuk lembaran mushaf, Al-Quran digital juga berisi 30 juz beserta terjemahannya. Namun, beberapa fitur canggih dari Quran digital adalah tersedianya audio tata cara membaca Quran dengan benar. Juga hal lain yang kemudian bisa kita manfaatkan dari aplikasi-aplikasi digital yang ada di handphone kita, yang tentunya saya yakin hampir setiap orang itu punya Android sekarang ya. Nah, memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran melalui aplikasi digital. Yang dulu mungkin ada orang kemudian merasa berat untuk membawa Al-Quran kemana-mana. Maka sekarang Al-Quran bisa kita download ya, lewat aplikasi yang begitu banyak. Yang bisa diisi di kantong kita dan bisa dibawa kemana saja. Meskipun juga harus saya ingatkan ada ketentuannya, kalau masuk toilet harus dimatikan aplikasinya. Ya, dikunci HP-nya supaya kita tidak terkena hukum membawa mushaf ke dalam, membawa Al-Quran ke dalam toilet gitu ya. Nah, apakah pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran secara langsung dari mushaf? Saya katakan para ulama menjawab tentang pertanyaan ini. Atas pertanyaan-pertanyaan yang banyak mereka terima tentang hal ini, itu sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Karena aplikasi itu adalah sarana. Ya, mushaf itu adalah sarana. Jadi dua-duanya sarana. Di antara kemudahan lain yang didapatkan umat dari hadirnya perkembangan teknologi, yakni mudahnya dalam berinfak, sedekah, dan membayar zakat. Astagfirullah, coba lihat deh. Masjid-masjid ini sudah sangat memprihatinkan. Ya ampun, kita ikut donasi yuk. Tapi kayaknya kalau harus donasi ke sana kayaknya jauh deh. Sekarang sudah bisa loh donasi lewat aplikasi. Jadi kalau misalnya kita jauh dari tempat untuk kita mendonasi, kita sudah bisa dengan mudah menggunakan aplikasi. Selain mendonasi, bayar zakat juga bisa lewat aplikasi. Wah, alhamdulillah sekarang semuanya jadi serba mudah ya. Iya. Basnas merupakan lembaga atau badan yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, sedekah, dan infak pada lingkup nasional. Dalam inovasinya, saat ini Basnas telah membuka layanan secara online untuk memudahkan umat dalam menyalurkan kewajibannya membayar zakat. Dalam membayar zakatnya, itu sudah bisa mengakses lewat media sosial, kemudian website yang kami sudah sediakan juga di Basnas Provinsi Gorontalo. Dalam hal pelayanan penyaluran, penerimaan maupun penyaluran ini akan lebih dimudahkan melalui layanan online. Dan ini sangat membantu kami, terutama tidak lagi direpotkan dengan sistem yang manual atau sistem payroll yang ada lewat person, para muzaki, tapi itu pun kami memang sudah sedikit membantu karena pembayar zakat rata-rata kita ini masih ASN yang ada di Provinsi Gorontalo, lewat pemotongan dalam gaji mereka lewat bendahara, dan itu langsung masuk ke rekening Basnas Provinsi. Tapi untuk masyarakat umum ini kami sedikit kesulitan karena sosialisasinya yang belum terlalu menjangkau ke masyarakat umum, sehingga dengan adanya website atau lewat media sosial yang ada, kami lebih gencar untuk mensosialisasikan
penyaluran zakat ini secara online. Bagi umat Islam, istilah zakat, infak, dan sedekah sudah tidak asing lagi. Apalagi zakat yang termasuk kewajiban yang termaktub dalam rukun Islam. Secara umum, ketiganya diartikan sebagai perbuatan pemberian atau dukungan dalam bentuk uang kepada pihak lain dengan menyisihkan sebagian rezeki. Orang dulu kalau mau bayar zakat mesti ketemu amilnya. Mesti cari lembaga di mana kantor lembaganya, ya. Butuh modal untuk transportasinya, butuh tenaganya, waktu dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia bisa bayar zakat ya kapan saja dan di mana saja. Kalau sudah jatuh tempo waktunya dia bayar zakat, meskipun sibuk di kantor atau lagi sedang berbaring di kamar, itu dia bisa bayar zakat kapan saja. Maka ini sangat memudahkan untuk orang beribadah, menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Nita Konita. Tanggapan saya mengenai aplikasi online tentang pengingat-pengingat ibadah itu Masya Allah sangat membantu. Contohnya penunjuk arah kiblat. Kadang tidak semua tempat kita tahu kiblat, arah kiblatnya, tapi dengan aplikasi penunjuk arah kiblat ini sangat membantu luar biasa. Nama saya Hein, saya seorang mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Gorontalo. Tentu saja sangat membantu kita ya dan sangat memudahkan kita dimanapun kita berada itu bisa melaksanakan sholat, bisa ngaji. Ya intinya sangat memudahkan dan sangat membantu. Perkenalkan nama saya Alwi Satingi, saya berasal dari salah satu perguruan tinggi di Gorontalo yaitu kampus Yayan Sultan Amai Gorontalo. Menurut kami, selain dari wawasan pengetahuan keagamaan terkait dengan Al-Quran, kami pun dituntut untuk menghafal beberapa ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam kampus, sehingga itu bisa membimbing kami dan mempermudah kami untuk bisa menguasai beberapa ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam aplikasi tersebut. Jelas ada. Kalau di rumah jelas pakai Al-Quran Al-Quran biasa, tapi kalau di luar saya lebih sering menggunakan aplikasi Al-Quran digital. Ada, cukup sering sih. Kalau di HP saya tentu ada. Kalau seberapa sering, paling di waktu-waktu luang saya baca, di tengah-tengah waktu kosong saya juga membaca itu. Untuk menambah pengetahuan saya terkait dengan Al-Quran. Pernah, Alhamdulillah. Nggak sering-sering amat, cuman pernah. Tahu. Belum pernah, tapi pengen sih, cuman kedepannya mudah-mudahan akan dicoba. Pada dasarnya, teknologi memiliki dua sisi mata pisau, tergantung siapa yang menggunakannya. Teknologi sejatinya hanyalah sarana atau wasilah yang memiliki kaidah fikihnya sendiri. Umat manusia diciptakan untuk menyeru pada kebaikan. Kebaikan yang berasal dari Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berpisah, aku punya pantun nih buat sobat muslim. Burung nuri, burung kenari, hinggap di pohon sebentar saja. Teruslah beribadah setiap hari, rajin sholat 5 waktu, janganlah lupa. Berarti aplikasi ini sangat-sangat membantu ya? Iya. Oke, aku sholat dulu ya. Kami ikut.